dengan 5 mikrometer. Jadi harus dihafalkan kalau bisa ya, ruangan kelas A, B, C, D, dan E. Karena takutnya ini biasanya keluar juga di soal UKI, ditanyakan misalnya nih kelas A pada saat non-operasional untuk partikel di atas atau sama dengan 5 mikrometer, berapa jumlah yang diperbolehkan. Nah, itu biasanya akan kakak-kakak harus bisa menjawab paling tidak ya, karena ini kan soal hafalan ya. Jadi saya harapkan kakak-kakak bisa menghafal. Nah, oke, untuk kelas D sama E itu tidak ditentukan untuk bagian operasionalnya. Jadi pada saat operasional ini tidak masalah berapa jumlah partikelnya, yang 0,5 sama yang 5 mikrometer. Oke, next. Nah, ini untuk peruntukannya. Untuk kelas A itu hanyalah ruangan yang berada di bawah LAF. Jadi kalau seandainya kita bisa bayangkan LAF itu sebesar meja, maka sebesar meja itulah ruangan kelas A. Bukan satu ruangan besar ya, bukan. Cuman yang berada di bawah LAF itu aja yang kelasnya sebutannya A. Lalu kalau seandainya ruangannya itu yang di belakang ruangan kelas A-nya itu adalah kelas B. Jadi misalnya nih ruangannya, kemudian bisa nanti dilihat di papan tulis ya. Nah, kalau misalnya ini adalah ruangannya, kemudian ini LAF-nya di sini, maka di sini aja yang kelas A, yang di belakangnya ini itu adalah kelas B. Ya, ini bisa kelihatan ya papan tulisnya? Bisa, Kak. Nah, yang kelas A itu yang hanya berada di bawah LAF. Jadi ini LAF-nya. Berarti cuma ini aja yang kelas A-nya. Di belakangnya yang tempat ditaruhnya F itu disebut dengan kelas B. Makanya kenapa di farmakope, di CPOB itu biasanya dituliskan kelas A latar belakang kelas B. Ini maksudnya, berarti kelas A yang ditaruh di dalam kelas B, kayak gitu. Nah, kalau untuk kelas C itu juga masih termasuk ruangan steril, tapi ruangan kelas C ini biasanya diperuntukkan untuk pengolahan sediaan yang memerlukan sterilisasi akhir. Ya, jadi kalau seandainya misalnya sediaannya itu adalah sediaan aseptis, maka kita akan melakukannya di bawah LAF, masuk ke kelas A. Tapi kalau seandainya kita melakukan produksi sediaan yang memerlukan thermal sterilization atau sterilisasi akhir, maka kita melakukannya di kelas C. Lalu di mana nanti kalau seandainya kita mau sterilisasi, autoclave-nya ada di mana atau ovennya ada di mana? Ovennya itu ada di kelas D, di kelas domba. Jadi dia akan turun. Nah, di kelas D ini biasanya ada yang masih mengkategorikannya kelas steril, ada juga yang mengkategorikannya kelas bersih. Nah, kalau seandainya dikategorikan kelas steril, kenapa? Yang pertama, karena tadi proses sterilisasi akhir itu masih dilakukan di kelas D. Yang kedua, kalau seandainya kita mau cuci botol, kemudian mau cuci vial dan sebagainya untuk sediaan sterilnya, kita semuanya melakukannya di kelas D. Makanya biasanya kelas D ini juga disebut masih serangkaian ruangan steril. Tapi ada juga yang mengkategorikannya ruangan bersih. Kenapa? Karena ruangan bersih ini adalah ruangan proses pembuatan obat-obat non-steril. Jadi mau buat tablet, mau buat sirup, suspensi, salep, dan sebagainya, itu dilakukan di kelas D. Kecuali salep mata ya, salep mata itu di kelas A. Ya. Nah, kalau seandainya kelas E ini umumnya dibagi atas dua. Jadi ada kelas umum dan ada kelas khusus. Kalau kelas umum, ini adalah proses pengolahan dan pengemasan primer untuk obat-obat yang non-steril. Jadi kalau seandainya kita mau filling dan sebagainya untuk sediaan yang non-steril, maka dilakukan di kelas E. Kalau di kelas E khusus, itu adalah pengolahan sediaan yang higroskopis. Kenapa? Karena diatur ininya.
identity-nya